dans la vie. Non. Hai semuanya, kenalin, aku Ali Madurashidah, mahasiswi semester 6, program studi akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Di video kali ini, aku bakal sharing tentang kegiatan magang yang menurutku jadi salah satu pengalaman paling seru, menantang, dan berkesan selama kuliah. Masa magang ini aku jalani di kantor akuntan pabrik Supoyo, Sucahyo, Subiantara, dan rekan yang berlokasi di Jalan Rungkut Asri 7, RL 2C, nomor 20, Kalirungkut, Surabaya. Selama menjalani masa magang, aku ditempatkan sebagai bagian dari supporting tim auditor. Posisi ini menuntut untuk ikut terlibat dalam banyak tahapan proses audit yang nyata, mulai dari menerima file awal dari klien, menyusun worksheet, memproses data keuangan, sampai akhirnya menyiapkan dokumen yang akan masuk ke dalam laporan audit final. Salah satu tugas yang sering aku kerjakan adalah melengkapi kertas kerja pemeriksaan atau biasa disebut KKP. KKP merupakan komponen inti dalam penyusunan audit karena di dalamnya terdapat seluruh dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan auditor. Tugas utamanya adalah mengisi data tersebut ke dalam KKP dengan teliti, memastikan setiap angka masuk ke kolom yang sesuai dan tidak ada kesalahan format. Tugas selanjutnya adalah membuat rekapitulasi pajak. Nah, selain laporan keuangan, aspek perpajakan juga menjadi bagian penting dalam proses audit, terutama saat auditor perlu memastikan bahwa entitas telah memenuhi kewajiban pajaknya secara benar. Selama magang, aku ikut terlibat dalam penyusunan rekapitulasi pajak yang mencangkup beberapa jenis pajak seperti PPh 21, PPh 23, dan PPN. PPh 21 biasanya dikenakan atas penghasilan karyawan, sementara PPh 23 berhubungan dengan penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Yang harus dilakukan adalah mengecek apakah transaksi-transaksi yang masuk kategori PPh 23 sudah dipotong dan dilaporkan dengan benar. Lalu PPN atau pajak pertambahan nilai juga menjadi perhatian, karena ini berlaku untuk hampir semua transaksi barang dan jasa. Selanjutnya, melakukan test of details dan vouching. Tujuan dalam melakukan test of details dan vouching adalah untuk memeriksa apakah nominal yang tercatat sudah sesuai dengan rincian transaksi-transaksi yang terjadi. Serta dalam melaksanakan vouching, seorang auditor mendapatkan sebuah keyakinan atau bukti pendukung bahwa laporan keuangan yang ada sudah disajikan berdasarkan dokumen pendukung yang valid. Setelah semua tahapan audit selesai, mulai dari pengumpulan data, proses pemeriksaan, hingga validasi teknis seperti voting, tie-up, dan wording, masuklah ke tahap akhir yang gak kalah penting, yaitu mencetak final draft laporan audit. Prosesnya dimulai dari menyusun bagian-bagian laporan, umumnya terdiri dari halaman utama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan tentu saja CALK atau catatan atas laporan keuangan. Lalu disusul dengan surat pernyataan dan lembar opini auditor yang berisi pendapat profesional dari auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Setiap bagian dicek kembali satu persatu karena laporan keuangan audit akan menjadi dokumen resmi yang bisa digunakan untuk laporan manajemen internal, laporan keuangan tahunan, hingga dokumen pendukung saat audit eksternal atau pengajuan ke regulator. Setelah semuanya dipastikan lengkap, barulah proses pencetakan dilakukan. Laporan dicetak dengan printer khusus, lalu disusun dalam urutan sesuai standar audit. Nah, itu tadi beberapa kegiatan yang biasanya aku lakuin selama magang. Soft skill benar-benar menjadi fondasi utama yang harus dibangun sejak awal. Di sini aku belajar bagaimana pentingnya disiplin waktu, lalu memastikan semua tugas selesai tepat waktu itu menjadi kebiasaan yang perlahan terbentuk. Aku juga belajar tentang tanggung jawab pribadi, kemampuan berkomunikasi juga diasah saat menyampaikan progres kerja ke auditor, saat meminta klarifikasi data, bahkan saat menjelaskan kendala yang dialami selama pengerjaan tugas. Terus yang paling terasa adalah belajar beradaptasi dalam lingkungan kerja. Nah, kalau dari sisi hard skill, perkembangan itu juga nyata, terutama kemampuan mengoperasikan Excel, jadi meningkat. Aku juga semakin tahu tentang alur penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya, mulai dari pengumpulan data, menyusun worksheet, review angka, sampai validasi akhir.
Magang di kantor akuntan pabrik Supoyo, Sucahyo, Subiantara dan rekan bukan hanya sekedar bagian dari program perkuliahan, tapi lebih dari itu. Pengalaman ini memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter profesional. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung selama proses pelaksanaan magang, terutama untuk pembimbing, para auditor, dan rekan kerja satu tim yang luar biasa. Oke, segitu dulu cerita magangku di kantor akuntan pabrik Supoyo, Sucahyo, Subiantara, dan rekan. See you on the next vlog.